Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Dan saya yakin Tuhan melawat Bapak Ibu sekalian melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan hari ini. Mari kita memulai. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari demi hari, minggu lepas minggu, kami dapat merasakan pertolongan dan penjagaan yang daripada Tuhan, khususnya pada masa pandemi saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Mengucap syukur buat berkat yang kami terima. Dan biarlah hari ini, di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dapat menghadap akan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak kepada kami masing-masing. Tolonglah kepada kami Tuhan, supaya pada saat kami beribadah, Roh Kudus berbicara pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Bersyukur kita kembali masuk dalam ibadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita percaya bahwa sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita lebih lagi mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita hanya Dia, Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Mari kita akan naikkan pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Haleluya. Satunya Ya Tuhan. Amin. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari kita akan sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini, sebab hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Dia Tuhan yang memberi kita kekuatan, Dia Tuhan yang menyembuhkan kita, Dia Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur. Kita ambil waktu untuk boleh menyembah Tuhan saat ini. Oh, bawa hatimu, bawa seluruh syukurmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Allah yang setia, Allah yang begitu baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih pagi ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap memberi hati kami penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tetap akan memuji Tuhan. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita bersukacita bersama menaikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
kebaikannya padaku. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. amin. Lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Yes. Kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Haleluya. Katakan kasih setianya, Kasih setianya tak pernah ya. berubah. Amin. Dulu, sekarang, haleluya. Dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. sekali lagi Yesusku. Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesusku luar biasa. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang akan bertindak dalam seluruh hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami bersyukur. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh menikmati kehidupan di dalam kasih Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan hati kami yang terdalam, tegur, nasihati, berkati kami, supaya ketika kami selesai memperoleh firman-Mu, kami boleh berjalan dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan baik-baik, pasti dalam keadaan di mana kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Jumlah ayat yang tidak terlalu banyak, tidak banyak, tetapi kita akan diberkati dengan banyak oleh kebenaran ini. Mari saya ajak saudara dimanapun Anda berada, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Alkitab katakan seperti ini, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hari-hari ini kita juga melihat bahwa kehidupan ini dihebohkan dengan virus yang di Indonesia, di Jakarta semakin meningkat, saudara. Bukan hanya menyerang di luar sana, tetapi juga di dalam kehidupan kita, di dalam peribadatan kita, bahkan di dalam sendi-sendi pekerjaan kita, saudara. Dan orang seringkali bertanya, bahkan saya juga suka bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi Tuhan? Kenapa virus ini ya begitu menyerang dan melumpuhkan kehidupan kita? Seolah-olah menguasai kehidupan kita. Saya mau katakan buat Anda, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan, ternyata tidak ada yang baru di muka bumi ini. Tidak ada yang baru. Semuanya itu sudah pernah terjadi, saudara. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, salah satu daripada dampak atau salah satu tanda
dari virus COVID-19 itu adalah demam tinggi. Dan Alkitab juga mencatat selain di Matius, di Lukas ya, tentang Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus. Dan di sana dikatakan bahwa ibu mertua Petrus juga terbaring karena sakit demam. Dan hari-hari ini kalau kita terdampak oleh virus itu, tandanya dikatakan demam, bahkan demam tinggi. Bahkan juga dikatakan sekarang tandanya ya tanpa gejala. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari kekuatan firman Tuhan ini? Minimal kita boleh tetap bangkit berdiri, berjalan dengan iman, dan boleh menerima kebaikan dari Tuhan. Ayat yang ke-14 katakan demikian, saudara. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara, hal yang dilakukan Yesus, ini juga perlu ada di dalam kehidupan Anda dan saya secara pribadi di tengah-tengah pandemik ini. Kita tidak harus terlalu panik, tidak harus terlalu khawatir, tidak harus terlalu takut karena ancaman itu. Anda lihat bagaimana Yesus mendapatkan kabar itu. Dan Yesus berkunjung ke rumah Petrus. Dan saya yakin dan percaya dia tahu sebelumnya bahwa ibu mertua daripada Petrus itu sakit demam sehingga terbaring. Dan tidak bisa melayani, tidak bisa bekerja. Sama dengan kita semua sekarang, berdampak dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, seolah-olah kita dikurung. Bahkan peraturan pemerintah mengatakan ya work from home. Dan ini juga terjadi. Dan ibu mertua Petrus bukan hanya bisa bekerja di rumah, tapi tidak bisa bekerja di rumah karena sakit demam itu. Perhatikan bagaimana Yesus itu melakukan sesuatu yang boleh mendapatkan kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita bisa melihat dia adalah pribadi atau dia adalah teladan dalam hidup kita. Di tengah-tengah penyakit itu, saya tidak melihat ketakutan dari Yesus sehingga berdampak kepada Simon Petrus. Tapi Alkitab bilang Yesus melakukan kegiatan, pekerjaannya, perjalanannya, itu seperti biasa, saudara. Dan saya bisa pelajari di sini, Alkitab katakan dia tidak takut untuk memegang tangan perempuan itu. Bahkan karena pegangannya, Alkitab katakan bangunlah ibu mertua Petrus dan melayani, dampaknya melayani Yesus kembali. Ini bicara tentang do the best. Di tengah-tengah ancaman ketakutan, seringkali umat Kristen, anak-anak Tuhan kehilangan jati dirinya. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Bahkan imannya hilang. Yang ada hanya kepanikan demi kepanikan. Kesetiaannya hilang, saudara. Ketaatannya hilang. Hal-hal yang dulu dia lakukan secara baik, menyenangkan hati Tuhan, hari ini hilang. Dia tidak bisa lagi menjadi teladan, menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Selain hanya ketakutan demi ketakutan. Saya percaya hari-hari ini pun saya juga ada dalam situasi seperti itu. Tetapi untuk melakukan yang terbaik, untuk beribadah tetap, saudara, untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Jangan dikurangi, saudara. Dan saya yakin dan percaya virus ini, penyakit ini, kuasa kegelapan ingin menghancurkan iman kita supaya saya dan Anda ada dalam situasi itu, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi menjadi contoh bagi banyak orang. Tiap-tiap hari yang kita katakan adalah ketakutan demi ketakutan. Tiap-tiap hari yang kita katakan adalah persoalan virus terus. Saya juga sangat
menyadari, bahkan saya juga bersimpati dengan korban-korban yang berjatuhan. Tetapi hari ini saya sedang bicara kepada pribadi-pribadi yang masih hidup. Kita lahir dengan satu cara, tetapi kita bisa mati dengan berbagai cara, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, dengan cara apapun, tapi iman itu tidak boleh diam. Iman itu tidak boleh mati, saudara. Iman itu tidak boleh tidak bekerja, harus bekerja. Artinya dengan tindakan-tindakan kita bisa melihat iman itu menjadi sempurna. Yakobus katakan itu. Jadi kalau kita melihat Yesus tidak menghentikan juga pelayanan. Yesus juga tidak diam melihat apa yang sedang terjadi. Petrus biar bagaimanapun juga adalah pilihan dari Yesus sendiri. Saya dan Anda biar bagaimanapun juga adalah pilihan dari Yesus sendiri. Dan saya yakin tanggung jawab Yesus terhadap kita tetap tidak berubah. Dia tidak berkata, waduh virus ini terlalu berat, terlalu besar, sehingga aku tidak bisa mendampingi engkau. Kau kerjakan saja sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah kau atasi, lapor kepadaku. Tidak demikian. Justru kita bisa melihat orang-orang yang beriman tetap berdoa, melakukan aktivitas yang terbaik yang mereka miliki. Tidak dikurangi, saudara. Boleh kita bekerja di rumah, tetapi tidak mengurangi arti iman, arti perjalanan hidup kita yang menyenangkan hati Bapa, bahkan berdampak menjadi teladan bagi orang lain. Ini yang mau dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Memang kita harus mencuci tangan, memang kita harus menjaga jarak, memang kita harus memakai masker, tetapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita, kasih kita kepada sesama. Bahkan dengan di rumah terus kita bisa melihat semakin kita merasakan kasih Tuhan. Bahkan di Yerusalem, keluarga, bagian yang terdekat di dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa melakukan hal yang terbaik. Hal yang kedua yang perlu saya dan Anda juga ketahui, ayat yang ke-16 katakan demikian. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini pelajaran juga bagi saya sebagai hamba Tuhan, buat Anda sebagai pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Yesus juga tidak repot ke kanan dan ke kiri, mengurus ke kanan dan ke kiri, sehingga akhirnya yang terbaik hilang di dalam hidupnya, tidak. Tapi Alkitab juga menjelaskan bahwasanya dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, saudara. Not only do the best, but simply the best. Artinya di dalam kesederhanaan. Orang seringkali mengusir kuasa kegelapan itu sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam, dengan kata-kata yang seringkali jadi complicated. Jadi menambah komplikasi, menambah kerumitan, keruwetan gitu. Justru karena virus ini kita bisa melihat bahwa diri kita harus menjadi contoh yang sederhana bagi orang lain. Tidak harus complicated, tidak harus ribet gitu loh. Hidup kita harus sederhana. Sederhana ini bukan hanya terlihat dari pakaian, terlihat dari aksesoris, tidak. Bicara tentang kesederhanaan, bicara tentang karakter, tentang watak kita sehari-hari di tengah-tengah kesulitan ini. Sehingga akhirnya orang-orang juga bisa menerima kita dengan sederhana, tanpa harus dengan kata-kata yang sulit. Bahkan saya juga ingin berkata kepada Tuhan, jadikan saya penyampai firman Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Di tengah-tengah kesulitan, kita tampil juga dengan kata-kata yang sulit, kata-kata yang complicated, sehingga akhirnya orang lain tidak mengerti apa yang kita maksudkan. Banyak bicara, saudara, sehingga orang bingung gitu loh. Orang mengartikannya sampai berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak dapat. Kenapa demikian? Kita lebih mementingkan hal-hal yang kelihatannya pinter. Bahkan banyak sekarang Anda bisa melihat di dalam kehidupan orang yang percaya. Lihat saja di media sosial,
orang bertengkar, orang berdebat, hanya cuma karena prinsip-prinsip yang sebetulnya tidak harus dikemukakan dengan perdebatan yang sengit. Bahkan bukan hanya antar agama, saudara, tapi hari ini sudah terjadi di dalam antar kekristenan itu sendiri, antar orang Kristen yang sudah beda organisasi, Bu. Tapi sekarang juga bukan hanya beda organisasi, bahkan satu gereja sudah berdampak hanya karena mengartikan tentang virus COVID-19 yang hari-hari ini melanda kita. Bukannya kita melakukan hal yang terbaik, bukan kita juga memperlihatkan kesederhanaan di dalam perkataan, tetapi membuat bikin ruwet lagi. Anda bisa melihat pemerintah sedang melakukan yang terbaik, kritikan tajam kanan dan kiri. Saya bukan berarti yang mengkritik itu salah, tidak juga. Saya yakin juga yang kritik juga punya satu alasan untuk mengatakan itu. Tetapi itu jangan membuat negara ini jadi pecah, jangan membuat kota ini jadi pecah, jangan membuat lagi persoalan yang boleh timbul. Karena virus ini sudah menyerang di dalam seluruh elemen bangsa. Tapi tidak harus, saudara. Persoalan yang besar itu akhirnya memporak-parandakan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada di dalam gereja yang solid. Bahkan ada di dalam satu keluarga yang seharusnya sudah dipersatukan sedemikian rupa oleh Tuhan. Tapi hari ini kita lihat dan kita catat itu. Orang ngomong kanan dan kiri, bahkan orang berkhotbah ke kanan dan ke kiri seolah-olah dia adalah buku panduan itu sendiri. Seolah-olah apa yang dia katakan itu yang paling benar. Orang lain salah, organisasi yang di luar dia itu salah. Khotbah sahabat-sahabatnya, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu salah. Saya mau katakan buat saudara, apa yang mereka sedang tuju, apa yang mereka sedang cari, apa yang mereka inginkan. Yesus sendiri ketika dikatakan ada orang sedang mengusir kuasa kegelapan dengan namamu. Yesus bilang, oke, tapi mereka bukan muridmu. It's okay. Dari sana kita bisa melihat bagaimana Yesus di dalam satu way of thinking yang sederhana, saudara. Tapi hari ini kita sudah di dalam Tuhan, satu dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Masih saja ada perbedaan. Kenapa demikian? Karena doktrin-doktrin yang hari ini mereka sedang canangkan, mereka sedang sodorkan kepada jemaat, kepada umat, kepada rakyat yang sesungguhnya tidak harus lagi dibebani dengan hal-hal seperti itu. Sampaikanlah firman, sampaikanlah perkataan Tuhan. Biarlah hidup kita ini di dalam kesederhanaan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga ketika sampai di telinga mereka, sehingga ketika sampai di hidup mereka, mereka bisa menerjemahkannya dengan sederhana. Tidak harus kita berdebat berkepanjangan, sehingga akhirnya bermusuhan, saudara. Sehingga akhirnya orang lain kena dampak itu. Hamba-hamba Tuhan bermusuhan, pemimpin-pemimpin bermusuhan. Saya mau katakan buat saudara, boleh kita berkata-kata. Hak kita untuk berbicara juga hari ini, demokrasi itu tumbuh. Tetapi bukan untuk memecah belah, bukan untuk menghancurkan. Yesus, Alkitab katakan, hanya berkata sepatah kata. Saya mau tanya dengan saudara, apa artinya sepatah kata? Ya mungkin hanya 1-2 kata, saudara. Sepatah boleh diartikan mungkin 1. Tapi kita hari ini berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita tengking hal yang satu, kita tengking hal yang lain. Dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa demikian? Apakah kata-kata itu salah? Tidak. Apakah kuasa itu tidak berproduksi lagi? Tidak. Apakah Tuhan kehilangan kuasanya? Apakah nama Yesus sudah kehilangan jati dirinya? Tidak. Tapi yang terjadi adalah Alkitab katakan the prayer of the righteous man. Jadi bukan doanya itu, saudara, yang berlama-lama, kata-katanya yang banyak, tetapi bagaimana orang yang berdoa itu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya dan Anda
hidup menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, benar di mata Tuhan. Kadang tidak perlu bercakap-cakap lama, kadang tidak harus menerangkan sampai sedetail-detailnya. Kita sudah melihat kuasa itu terjadi. Kita bisa melihat kuasa itu ternyata bekerja dengan luar biasa. Mari saudara, hari-hari ini jadikanlah hidupmu sesederhana mungkin di hadapan Tuhan. Pola pikir kita yang sederhana. Pola pikir yang sederhana bukan berarti kita tidak harus menjadi orang pintar, tidak. Tapi berpikirlah sederhana. Karena saya dan Anda di hadapan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Dia yang memiliki segala perkara. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya bisa bagikan buat Anda adalah di ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus hadir sebagai kegenapan, saudara. Kegenapan di sini tidak boleh diartikan bahwa perjanjian lama itu kurang. Tidak. Tetapi rencana Tuhan itu adalah rencana yang harus tergenapi. Kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai Yesus lahir, Yesus ada di muka bumi, itu sempurna, saudara. Ketika Yesus hadir di muka bumi, maka segala sesuatu yang diceritakan sebelumnya itu menjadi genap. Artinya saudara, hal-hal kata-kata yang diucapkan ratusan tahun yang lalu itu tergenapi, itu betul-betul nyata, bukti-bukti autentik, sahih, sah melalui Kristus Yesus kita bisa lihat. Anda bisa melihat ratusan tahun, Anda bisa lihat waktunya yang begitu panjang. Ini bicara tentang keep the best. Saya dan Anda harus memegang dan menyimpan yang terbaik. Apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang ada di hati Anda? Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak benar, dan itu kita simpan terus, itu kita ingat terus. Saya mau katakan itu akan memperparah kehidupan kita. Tapi Alkitab menjelaskan, Tuhan itu merencanakan dengan sempurna. Dan Dia memberikan, Dia menggenapi, mengaruniakan kepada kita bukan hal-hal yang jahat. Dia menyimpan, Dia memegang hal-hal yang baik. Hari depan kita penuh dengan harapan, Alkitab katakan itu. Bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah simpan itu kepada saya dan Anda. Dia tidak pernah taruh itu, Dia tidak pernah anugerahkan itu kepada kita hal-hal yang jahat. Dia anugerahkan dirinya sendiri, anaknya yang tunggal. Artinya dirinya sendiri, saudara. Menjadi apa? Menjadi korban bagi kita. Dia memberikan, Dia menyimpan. Ribuan tahun, ratusan tahun terjadi dalam hidup saya dan Anda ketika kita tahu Yesus dilahirkan di muka bumi. Bukankah itu hal yang baik buat kita? Dan saya mau katakan buat Anda, hari-hari ini perdebatan tentang Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini menjadikan keadaan juga makin runyam. Saya mau katakan buat Anda, dari Tuhan segala sesuatunya baik. Amin, saudara. Dia menciptakan hari baik, saudara. Dia memberikan dan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik tidak pernah disimpan oleh Tuhan. Alkitab katakan hanya sesekali amarahnya itu timbul, tetapi besar kasih setianya. Tapi sebaliknya, saya dan Anda sebagai ciptaan Tuhan, umat tebusannya, berbanding terbalik dengan Sang Pencipta itu. Kalau kita sudah marah dengan orang yang kita ingat hanya kejahatannya saja. Kalau kita sudah benci sama orang yang kita pegang hanya kesalahan-kesalahannya saja. Tapi Tuhan berbanding terbalik dengan kita. Dia mengingat hal yang baik. Bagaimana seorang raja yang bernama Hizkia, ketika dikatakan, kau sakit, kau akan mati. Dan dia berbalik ke tembok dan dia katakan, Tuhan, kiranya Engkau mengingat apa yang aku sudah lakukan yang baik
di hadapan-Mu. Dan ketika Nabi Tuhan hanya sampai di halaman, firman Tuhan katakan, balik kembali, katakan kepada Raja Hizkia, dia akan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Itu sudah membuktikan bahwa di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di dalam tangannya, dia selalu menyimpan, memegang hal-hal yang baik buat umat-umatnya, saudara. Jangan salahkan Tuhan kalau sampai terjadi ada salah satu anggota keluargamu itu dipanggil. Berpikirlah yang baik, katakanlah yang terbaik. Memang waktunya sudah selesai. Menurut hemat saya dan Anda memang perpanjang usianya, betul demikian. Tetapi hari ini dia tidak bisa katakan itu kepada saya dan Anda. Karena hidup ini sedang berjalan terus. Nanti kita tahu kenapa Tuhan izinkan dipanggil. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kelahiran di tangan Tuhan. Kematian juga ada di tangan Tuhan. Rezeki juga di tangan Tuhan. Dan dari 4 hal itu saya mau katakan buat saudara, semuanya itu baik buat kita. Dia simpan, dia pegang hal-hal yang baik. Ingat pernikahan di Kana, bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur. Dan pemimpin pesta katakan apa saudara? Biasanya orang berikan yang terbaik dulu, nanti yang belakangan itu yang tidak baik. Tapi engkau menyimpan yang terbaik sampai sekarang. Luar biasa. Biarlah hari ini firman itu menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang saya dan Anda sembah adalah pribadi-pribadi, atau adalah pribadi yang memberikan pribadi-pribadi kepada saya dan Anda sebagai pribadi-pribadi itu hal-hal yang baik. Dia adalah tunggal, dia adalah esa, saudara. Sebagai pribadi, satu kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia memberikan saya dan Anda sebagai pribadi-pribadi yang mungkin hari ini berbeda di dalam pendapat, di dalam pemikiran. Tapi saya mau katakan buat Anda, dia Tuhan yang selalu melakukan hal yang terbaik buat kita. Amin saudara. Dia Tuhan yang selalu bekerja di dalam kesederhanaan. Tidak ribet, tidak complicated. Dan yang ketiga, dia Tuhan yang selalu menyimpan, memegang hal-hal yang baik buat saya dan Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus dalam Tuhan. Jangan kendor ya, semangat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan percayalah saudara, bahwa virus ini juga akan lalu. Tidak ada perkara yang tetap sampai kita mati atau kita dipanggil Tuhan, tidak. Saya melihat ya dalam hidup saya, banyak perkara yang juga berlalu. Satu hari virus ini akan berlalu. Kuasa Tuhan yang melalukan itu semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, diteguhkan. Karena Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah terkontaminasi dengan krisis apapun. Karena kerajaan-Mu solid, kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami juga dalam keseharian hidup kami, apapun yang terjadi, kami melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan. Dan yang kedua, baiklah kami menjadi orang-orang yang sederhana di dalam pemikiran, di dalam perbuatan, dalam tindakan. Jadikan kami seperti Engkau Tuhan, yang selalu menyederhanakan segala sesuatu, bukan mempersulit, bukan membuat menjadi lebih rumit lagi. Tidak Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh berdamai dengan setiap orang. Bolehlah kami menyebarkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi contoh hidup teladan bagi mereka. Dan yang ketiga, biarlah kami selalu memegang dan menyimpan hal-hal yang baik. Bukan yang jahat, bukan yang busuk, bukan yang buruk, bukan yang tidak baik. Karena kami mau menjadi seperti Engkau, harum, suci, kudus, berkenan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Beri kekuatan baru buat mereka. Yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka Tuhan,
kiranya Engkau memberikan pendampingan dirimu sendiri. Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan yang kehilangan pekerjaan, yang hari ini mungkin juga tidak memiliki pekerjaan, kiranya Engkau cukupi segala sesuatu. Seluruh keluarga-keluargamu kiranya ada dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gerejamu dimanapun berada. Kau berkati, Kau cukupi, penuhi segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami sudah diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Akan kau bayar jiwamu mencari-cari, kau lelah. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bergerik? Bawalah sekarang segala susahmu pada kakinya, pada kaki Yesus. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tak pernah dia janji, selalu kan ada. Dia tak berjanji, tak pernah dia janji, hanya ada duka. Dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bersamaku Tuhan yang selalu
Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat beribadah, kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita diberkati firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam langkah ke depan. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi pandemi saat ini, Engkau masih berbicara kepada kami melalui puji-pujian yang kami naikkan. Hati kami mendapat kekuatan yang baru. Melalui firman Tuhan yang kami dengar saat ini, kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan kami juga ditegur. Jadikan kami Tuhan, bukan saja pendengar, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana kami memiliki akan konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah konsensus dasar ini dapat mewarnai di dalam setiap kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadikan kami Tuhan bukan saja mengucapkan, tetapi kami melakukan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Sehingga bangsa Indonesia makin hari makin kokoh, makin kuat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk mereka yang bertugas di daerah-daerah yang sulit, yang membahayakan. Biarlah Engkau jaga dan melindungi mereka Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan untuk mereka yang bertugas pada saat ini dimanapun berada, Tuhan jaga lindungi di dalam tugas-tugas, beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap mereka yang sedang terkapar COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan pada mereka, berbelas kasihan pada bangsa-Mu Indonesia ini. Engkau akan menolong Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Kalau mereka ada yang mengalami duka cita, Engkau hibur pada mereka Tuhan. Kami berdoa mempercayakan setiap mereka yang bertugas,
yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari pusat sampai ke desa-desa. Engkau akan tolong mereka Tuhan. Khususnya tenaga medis, dokter, tim medis, kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan jaga. Tuhan juga akan mencurahkan berkat pada bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan memberkati supaya negara kami dapat memiliki kecukupan obat-obat yang dibutuhkan. Dan juga vaksin yang sedang dilancarkan. Tuhan tolong semua berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah pergumulan hari lepas hari, di tengah-tengah pergumulan kebutuhan hidup yang mereka alami, di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang dialami Tuhan, biarlah Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka, Engkau akan melawat mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah Engkau tetap memberkati dengan berkat-berkat-Mu, sehingga pekerjaan dapat dimiliki, usaha dapat berjalan, dan dapat menghidupi akan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan jemaat-Mu dimanapun berada ke dalam tangan Engkau sendiri. Engkau jaga, lindungi akan keluar masuknya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan curahkan berkat-berkat pada jemaat-Mu dan penyertaan pada mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.